Soal nomor 1 IPA. Ciri khusus tanaman kantong semar adalah mengeluarkan aroma manis atau nektar dengan tujuan A. Menghasilkan cadangan makanan tumbuhan. B. Mencegah hadirnya serangga pengganggu. C. Menjebak serangga untuk dimakan. D. Memikat serangga untuk membantu penyerbukan. Ketika kita bicara tentang kantong semar, di mana dia mengeluarkan aroma manis atau nektar di salah satu bagian tubuhnya, gitu. Nah, di situ bertujuan untuk menjebak serangga. Ketika di situ pada kantong semar itu berbau manis ataupun ada nektarnya, gitu kan, dimana nanti serangga akan masuk terperangkap di dalamnya dan akhirnya nanti serangga tersebut dimakan dan dipakai untuk kebutuhan dari kantong semar, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Anggrek menempel pada batang pohon mangga. B. Benalu menempel pada batang pohon alpukat. C. Kupu-kupu mengisap nektar bunga. D. Ikan remora memakan sisa makanan hiu. Ketika kita membicarakan simbiosis mutualisme di sini adalah simbiosis ataupun hubungan dua makhluk hidup yang sama-sama saling menguntungkan. Nah, kita bisa mengecek pada pilihan jawabannya. Anggrek menempel pada batang pohon mangga itu adalah simbiosis komensalisme, di mana anggreknya itu untung dan pohon mangganya tidak dirugikan. Di sini komensalisme. Nah, sedangkan benalu menempel pada batang pohon alpukat, di sini simbiosis parasitisme, di mana benalu untung dan batang pohon alpukat dirugikan. Sedangkan kupu-kupu mengisap nektar bunga, di situ adalah simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapatkan nektarnya, bunga bisa melakukan penyerbukannya. Gitu. Nah, sedangkan ikan remora memakan sisa makanan hiu, itu adalah simbiosis komensalisme, di mana ikan remora itu untung dan hiu tidak merasa dirugikan. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. Cara perkembangbiakan yang tepat dari makhluk hidup tersebut adalah Nomor 1, ini gambar tikus. Tikus dia termasuk vivipar. Kalaupun ini belalang itu adalah ovipar. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah ular ini adalah ovipar. Yang nomor 4 di sini adalah bambu itu adalah tunas. Selanjutnya yang nomor 5 ini adalah bunga mawar, dia dapat dilakukan dengan stek. Dan yang nomor 6 ini adalah bawang, dia dapat mengenai perkembangbiakannya dengan menggunakan umbi lapis. Sedangkan kalaupun di sini kita lihat pada jawabannya, kita cek yang A, 1 vivipar, 2 ovipar, 5 stek, dan 6 umbi. Benar, gitu. Kita cek yang nomor B, 1 ovipar, ini salah. Yang nomor 2 di sini vivipar, ini salah. Yang 3 di sini ovipar, ini salah. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 4. Burung kepodang adalah hewan yang perlu dilindungi. Tujuan pelestarian hewan tersebut adalah A. Memperbanyak populasi untuk kegiatan penelitian. B. Mempertahankan populasi untuk dipelihara. C. Melakukan penangkaran untuk diperjualbelikan. D. Memperbanyak populasi agar hewan tidak punah.
pelestarian hewan itu bertujuan untuk menjaga supaya hewan tidak punah. Dengan adanya pelestarian hewan, populasi dari hewan tersebut itu akan selalu terjaga. Nah, sehingga kalaupun kita ditanya tujuan pelestarian hewan, di mana itu hewan tersebut dilindungi, adalah memperbanyak populasi agar hewan tidak punah. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 5. Salah satu bagian tubuh kucing yaitu ekor. Bagi kucing, ekor berfungsi untuk titik-titik. A. Merobek-robek mangsa. B. Menjaga tubuh agar tetap hangat. C. Menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. D. Menangkap mangsa. Ketika kita membicarakan kucing, merobek-robek mangsa, ini fungsi dari gigi taringnya. Sedangkan menjaga tubuh agar tetap hangat, di sini itu adalah bulunya, atau sering dikatakan sebagai rambut. Nah, terus menangkap mangsa ini adalah fungsi dari cakarnya, dan menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak itu adalah fungsi dari ekornya. Sehingga kalaupun kita untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 6. Perhatikan hewan-hewan berikut. Nomor 1 kupu-kupu, 2 lalat, 3 ayam, 4 katak. Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, B2, C3, D4. Kupu-kupu mengalami metamorfosis. Lalat pun juga mengalami metamorfosis. Katak juga mengalami metamorfosis. Sedangkan ayam tidak mengalami metamorfosis, di mana dia hanya mengalami daur hidup dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya jadi ayam dewasa seperti ini. Nah, berarti yang tidak mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah gambar nomor 3. Soal nomor 7. Perhatikan jenis-jenis tulang pada manusia berikut. 1 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 3 tulang belikat, 4 tulang betis. Jenis tulang yang memiliki bentuk tulang pipa ditunjukkan nomor titik-titik. A 1 dan 4, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Tulang pipa itu berbentuk seperti panjang dan juga dia berbentuk seperti tabung. Nah, dari penjelasan ini, yang termasuk tulang pipa adalah tulang paha dan juga tulang betis. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 8. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah dinamakan titik-titik. A. Sendi engsel, B. Sendi peluru, C. Sendi pelana, D. Sendi putar. Nah, gerakan sendi yang hanya memungkinkan satu arah saja itu yaitu sendi engsel. Sendi engsel itu terdapat pada siku tangan ataupun di bagian kaki, gitu, dimana kaki kita bisa menekuk, gitu. Itu adalah sendi engsel. Nah, dan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 9. Salah satu organ pernafasan yaitu alveolus. Berikut ini proses pernafasan yang terjadi di dalam alveolus adalah titik-titik. A. Meningkatkan suhu udara. B. Menyaring dan melembabkan udara. C. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. D. Menyesuaikan kelembapan udara pernafasan. Dalam organ pernafasan itu terdapat alveolus.
pada alveolus itu berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C, di mana alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Soal nomor 10. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang ditandai dengan jumlah sel darah putih yang melebihi batas normal dinamakan titik-titik. Di sini adalah sel darah putih. A. Anemia. B. Leukemia. C. Hipertensi. D. Hipotensi. Nah, anemia itu adalah kekurangan darah merah. Sedangkan kalau leukemia itu adalah kelebihan sel darah putih. Sedangkan hipertensi di sini adalah tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi di sini adalah tekanan darah rendah. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 11. Perhatikan tabel. Di sini ada tabel benda dan juga sifat bahan. Pasangan benda dan sifatnya yang tepat adalah titik-titik. Nah, ketika kita membicarakan amplop itu adalah dia mudah dilipat dan menyerap air, berarti di sini ada M. Ada ember itu dia mudah meleleh dan tidak tembus air, in N. Sedangkan panci itu dia mudah menghantarkan panas dan juga kuat, K. Sedangkan penghapus di situ ada dia itu elastis dan juga kuat. Sehingga kalaupun kita hubungkan, berarti nomor 1 itu dengan M, 2 itu N, 3 itu K. Kita lihat berarti di sini 1 itu M, ini 2 itu N, 3 itu K, 4 itu adalah L. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 12. Perhatikan gambar. Gambar di atas menunjukkan penerapan gaya titik-titik. A. Magnet. B. Gravitasi. C. Pegas. D. Listrik. Pada gambar ini menjelaskan ada orang yang memanah. Orang yang memanah itu membutuhkan gaya otot pada tubuhnya dan juga gaya pegas yang ada pada busur panahnya. Nah, berarti kalaupun kita lihat di sini pada busur di sininya adalah ada gaya pegas, sehingga kalaupun kita lihat pada pilihan jawaban di sini ada A. Magnet itu bukan, B. Gravitasi itu bukan, C. Itu pegas iya, D. Listrik. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 13. Pemanfaatan energi alternatif yang tepat adalah titik. A. Menggunakan minyak tanah untuk memasak. B. Menjemur pakaian di bawah terik matahari. C. Membangkitkan listrik dengan tenaga angin. D. Menggunakan solar untuk angkutan umum. Ketika kita membicarakan energi alternatif, energi alternatif di sini dikatakan bahwa energi yang dapat menggantikan dari peran dari minyak bumi untuk sebagai tenaga, gitu. Nah, di sini jawaban yang tepat di mana untuk pemanfaatan energi alternatif yang tepat adalah membangkitkan listrik dengan tenaga angin, di mana angin itu banyak sekali di kehidupan manusia dan itu dipergunakan untuk pembangkit listrik. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C, di mana membangkitkan listrik dengan tenaga angin.
Soal nomor 14. Bahan-bahan yang termasuk konduktor adalah titik-titik. A. Tembaga, B. Besi, D. Kayu. B. Kertas, kayu, dan plastik. C. Plastik, tembaga, dan kayu. D. Tembaga, besi, dan aluminium. Ketika kita membahas tentang konduktor ini dia dapat menghantarkan panas. Nah, oke, kita lihat pada pilihan jawabannya. Tembaga di sini adalah konduktor, besi pun juga konduktor, kayu itu adalah isolator. Kertas ini adalah isolator, kayu ini adalah isolator, dan plastik pun juga isolator. Plastik di sini isolator, tembaga itu adalah konduktor, kayu itu adalah isolator. Dan di sini tembaga ini kan konduktor, besi pun juga konduktor, aluminium pun juga konduktor. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan D, di mana yang termasuk konduktor adalah tembaga, besi, dan aluminium. Soal nomor 15. Contoh pembiasan cahaya terdapat pada peristiwa titik-titik. A. Terbentuk bayangan pada cermin datar. B. Warna putih menjadi warna pelangi. C. Bayangan pohon terlihat di permukaan sungai. D. Air kolam tampak dangkal dilihat dari udara. Ketika kita menentukan di sini di mana contohnya adalah yang diminta adalah dalam bentuk pembiasan cahaya. Terbentuknya bayangan cahaya di sini adalah peristiwa pemantulan cahaya. Warna putih menjadi warna pelangi ini adalah penguraian warna. Bayangan pohon terlihat di permukaan sungai di sini pun juga konsep pemantulan. Dan yang terakhir di sini air kolam tampak dangkal dilihat dari udara, di sini adanya pembiasan. Pembiasan terjadi karena adanya indeks bias pada dua zat, di mana ketika kita bicara air kolam itu adalah ada perbedaan indeks bias dari air dan juga udara. Dan kalaupun kita diminta untuk memilih, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D, dengan air kolam tampak dangkal dilihat dari udara. Soal nomor 16. Perhatikan alat musik di bawah ini. Sumber bunyi alat musik di atas adalah nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Alat musik ini dinamakan sebagai kolintang. Alat musik ini dapat didengar dengan cara dipukul pada sumber bunyinya. Sumber bunyi alat musik ini terdapat pada nomor 3, dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 17. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut ini. Pembuatan magnet dengan cara di atas disebut titik-titik. A. Induksi, B. Digosok, C. Elektromagnetik, D. Elektronika. Pada gambar di sini ada sebuah batang logam dililiti kawat dan diberikan arus. Cara pembuat di mana nanti paku-paku ini akan menempel pada logam tersebut. Nah, peristiwa ini dikatakan sebagai cara pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C, dengan metode pembuatan magnet yang dinamakan sebagai elektromagnetik. Soal nomor 18. Pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui yang benar adalah titik-titik. A. Di sini ada tabel di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang di sini tidak dapat diperbaharui. Yang A, serat kapas dan timah, air dan emas. B, aftur dan timah. Di sini yang tidak dapat diperbaharui adalah air dan serat kapas. Yang C, itu adalah yang diperbaharui adalah kambing dan cahaya matahari. Yang di sini tidak dapat diperbaharui adalah serat kapas dan air.
Yang D, di sini air dan kambing itu dapat diperbaharui, sedangkan di sini aftur dan timah tidak dapat diperbaharui. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya yaitu pada air dan juga kambing ini ya. Dan yang tidak dapat diperbaharui adalah aftur dan timah. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 19. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Arus yang mengalir melalui beberapa cabang. 2. Arus yang mengalir tanpa percabangan. 3. Jika salah satu alat listrik rusak, arus listrik akan putus. 4. Jika salah satu alat listrik rusak, arus listrik tetap dapat mengalir. Ciri-ciri rangkaian paralel ditunjukkan oleh titik A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Nah, di sini ketika kita membicarakan rangkaian paralel di situ di mana arus yang mengalir melalui beberapa cabang. Dan ketika salah satu alat listrik itu rusak ataupun di situ mati gitu, maka arus listrik tidak akan putus tetapi dia akan mengalir di percabangan yang lainnya sehingga alat listrik yang lainnya itu masih tetap menyala. Dan itu sesuai dengan pilihan yang nomor 4. Jika salah satu alat listrik rusak, arus listrik tetap dapat mengalir. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu 1 dan 4. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Peristiwa yang terjadi pada posisi matahari, bumi, dan bulan tampak pada gambar di atas adalah titik. A. Gerhana bulan total. B. Gerhana bulan sebagian. C. Gerhana matahari total. D. Gerhana matahari sebagian. Pada gambar di sini bulan terletak pada umbra, di mana bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari. Nah, di sini bulan karena tidak mendapatkan cahaya matahari, maka bulan di sini tidak dapat terang. Nah, pada bagian di sini akan terjadi peristiwa gerhana bulan total. Dan kalaupun kita lihat pada jawabannya, jawaban yang tepat adalah pilihan A dengan adanya terjadi gerhana bulan total.